Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah ya. Saya ini setelah sekian waktu perjalanan akhirnya sampai juga di Padepokan Ki Slamet ini. Yang tak lain dari tujuannya yakni ingin melihat atau menunggu dari kedatangan sosok yang tidak lain lagi ya, yang sosok yang benar-benar saat ini sudah merajalela di dunia persilatan, yakni Bung Laga. Bung Laga ini ingin bertemu dengan Mbak Datuk. Tapi apa maksud dan tujuannya ingin bertemu Mbak Datuk? Karena dari pembicaraannya seperti dia ingin menantang dari sosok Mbak Datuk ini. Ada apa sebenarnya Bung Laga? Tapi akan lebih baik nanti akan kita tunggu dulu. Tapi untuk saat ini di mana Ki Slamet ini? Karena dari tadi aku sudah datang di sini ya. Kita sudah datang di sini ya, kameramen, tapi tidak ada Ki Slamet. Apa mungkin Ki Slamet ini masih dalam hutan-hutan ini mencari sesuatu ya, selain tidak lain ya ini madu yang dicarinya. Karena madu, untuk stok madu itu, persediaan madu dari Padepokan Bangrai ini harus terpenuhi ya. Karena yang ditakutkan member-member itu dari Bangrai ini tidak terpenuhi dengan madu-madu yang ada. Makanya kita harus terus mencari madu-madu tersebut ya. Karena kelangkaan madu ini memang sudah menipis. Nah, begitu juga dari preman-preman dari Bung Laga ini, antek-antek Bung Laga ini selalu ingin menguasai madu tersebut. Nah, jadi memang disinilah pertarungannya antara hidup dan mati, seperti kami, Ki Slamet, Mak Datuk ya, Uyut Nutrogo, untuk mencari madu tersebut ya. Apapun yang terjadi harus kita cari madu itu demi kelancaran dari bagaimana kita membantu orang lain, karena yang terbaik itu kita bisa membantu orang lain ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita ini sudah sampai di gubuk ini, tapi Ki Slamet belum ada. Kita tunggu saja Ki Slamet, mudah-mudahan Ki Slamet ada. Karena yang saya khawatirkan itu sebelum Ki Slamet datang, sosok Bung Laga ini muncul kemari, karena dia ini ingin menemui dari Mbak Datuk. Cuman kita belum tahu apa niat dari Bung Laga ini ingin bertemu dengan Mbak Datuk. Apa maksudnya? Ki Slamet! Tidak terdengar sama sekali ya. Hanya terdengar kicauan burung yang ada di sini. Nah, lihat siapa ini? Aku datang dari balik awan kegelapan. Aku turun ke bumi membawa setetes darah. Ya, aku lihat sang kamera pangeran kegelapan. Akulah sang penyair berdarah. Dengan kidung-kidung pamungkasku akan kuhancurkan lawan-lawanku. Akan kerengkuh dunia sampai lawan-lawanku berteparan, berserakan, bermandikan darah. Subhanallah. Silakan masuk Bung Laga. Silakan datang. Aku sudah mendengar syair-syairmu. Silakan. Terima kasih, Mbak Datuk. Saya sampaikan Mbak Datuk. Silakan Bung Laga. Mbak Datuk seorang kesatria yang tepat janji. Aku selalu menepati janji. Apa yang telah kita janjikan? Ya. Mungkin Mbak Datuk telah melihat, telah mendengar, Benar. bahwa satu persatu spiritual Bangrai Lampung ini akan kami culik, kami sekap, kami sandra, dan kami siksa, Mbak Datuk. Sebetulnya aku ingin bertanya, Apa yang akan apa tujuan menculik dari spiritual? Kebanggaan apa yang kalian dapatkan dari situ? Mbak Datuk, secara pribadi, mungkin sayup-sayup Mbak Datuk telah mendengar ada apa gerangan kok bisa Bung Laga, sang penyair berdarah ini bisa memperutal, ganas, dan begitu arogannya. Ya. Mungkin Mbak Datuk akan saya jelaskan sejelas-jelasnya. Silakan. Ketujuh istri Bung Laga cerai berai, Mbak Datuk. Berantakan, Mbak Datuk. Saya saat ini sengsara. Saya saat ini menderita. Benar. Di saat saya ada di bawah, di saat saya ada terpuruk, di mana kalian semua, Mbak Datuk? Sebagai spiritual Bangrai Lampung itu yang saya tanyakan kepada Anda, Mbak Datuk. Kalau kau pertanyakan itu kepadaku,
kau bisa bercermin pada dirimu sendiri. Kau pandanglah Mak Datuk. Apa kelebihan dari Mak Datuk ini? Mak Datuk ini sama seperti dirimu. Hanya kekuatan imanlah yang bersama Mak Datuk sehingga Mak Datuk masih. Lihat Mak Datuk sehari-harian Mak Datuk hanya mencari madu-madu. Mengumpulkannya kepada kepadepokan Bang Rai. Tanpa pamrih Mak Datuk lakukan. Itu apa? Demi skreber-skreber Bangil Lampung. Itu yang Mak Datuk lakukan. Namun sayang, 1000 kali sayang Mak Datuk, Bung Laga bukan Mak Datuk, ya. Bisa jadi mungkin orang beranggapan iman Bung Laga ini setipis kulit bawang, bisa jadi ya. Tapi kalau seandainya posisi Bung Laga jadi posisimu Mak Datuk, 7 istri kesayangan, 7 istri yang sehidup semati, bidadari dari kayangan ya, bidadari dari sorga, meninggalkan Bung Laga tanpa kesan dan pesan Mak Datuk, itu yang membuat Bung Laga dendam kesumat dan dendam memarah Mak Datuk. Bung Laga, hendaknya kau harus mengetahui bahwa segala sesuatu kita hidup di dunia ini itu atas kehendak Allah. Kita tidak bisa melanggar dari ketetapan Allah. Itu menurut pendapat Mak Datuk. Tapi tujuan saya kemari Mak Datuk bukan ingin mendengar ocehanmu ya, bukan ingin mendengar wejangan dan nasihatmu. Tapi tujuan Bung Laga kemari ingin mengajak Mak Datuk agar kita bersatu padu, memadukan kekuatan kita. Bersatu yang bagaimana? Bersatu ikut Bung Laga untuk menguasai dunia persilatan ini Mak Datuk. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin terjadi, Bung Laga. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin Mak Datuk. Seorang kiai, seorang ulama besar yang janggutnya sampai menyentuh ke bumi ya. Benar. Dia juga punya rasa kesalahan. Jadi lebih baik kita sebagai preman, mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan tobat setobat-tobatnya. Tidak ya kebayang. Itu tidak mungkin terjadi untuk diriku. Mak Datuk, kalau Anda ikut kami Mak Datuk ya, apapun akan kami suguhkan. Kenikmatan-kenikmatan surgawi, wanita-wanita binal yang amoy, mohai, semok dan paripurna akan saya suguhkan pada diri Mak Datuk. Jangan kau katakan itu, Bung Laga. Aku tidak peduli dengan semuanya. Aku tidak meniti kehidupan di dunia lagi. Yang aku inginkan adalah kehidupan nanti setelah aku lari dari kehidupan dunia, pergi dari kehidupan dunia. Anda sama saja dengan Ki Uyut Notorogo itu. Kalau Anda selama ini di hutan belantara, bagaimana bisa melihat dunia luar? Bagaimana kita akan merasakan? Bukankah hidup sementara? Mumpung hidup sementara, kita gunakan kenikmatan-kenikmatan dengan asik masuk Mak Datuk. Kau salah, Bung Laga. Kau salah. Kau pun bibir kau telah mengucapkan bahwa hidup ini hanya sementara. Berarti di balik sementara ini ada yang kekal. Makanya kita harus menuju yang kekal, Bung Laga. Kalau resi berdebah, kutuk kepret, kunyuk, ketek, kerikil, dan kecampit pisang rejang itu memang sayang kepada Anda, Mak Datuk ya. Tidak mungkin Reto membiarkan Anda di hutan belantara seperti ini, Mak Datuk. Kalau memang dia sayang. Ini kemauanku sendiri, Bung Laga. Aku tidak mau berkecimpung di rakyat ramai seperti yang dikatakan Bang Rai. Aku ingin menyendiri. Aku ingin mencari ketenangan hidup. Iya. Bahkan sekarang ini aku sudah pusing dengan dunia persilatan. Mak Datuk, saya tahu keilmuan Anda begitu amat sangat tinggi, begitu amat sangat mumpuni, Mak Datuk. Ya, jadi kalau keilmuan Anda bisa kita satukan, kekuatan kita akan bertambah berlipat-lipat. Kita akan bisa menyingkirkan si berdebare, kutuk kepret, ketek kerikil, dan kecampit pisang rejang itu. Jangan ucapkan di telingaku. Aku sudah bosan dengan ucapan itu. Aku sudah melewatinya jaga. Ini Bung Laga. Aku sudah bosan. Aku sudah melewati hal itu. Dan aku tidak mau lagi berkecimpung untuk membunuh orang-orang yang baik. Ya, itu saja. Saya salut dengan Anda, Mak Datuk. Saya ajung jempol dengan Anda. Tapi adakah engkau mengetahui, Mak Datuk, seandainya terus-menerus saban hari Anda di hutan belantara seperti ini, apakah Anda merasa tenang kehidupan Anda? Tidak ada pendamping hidup. Boro-boro pendamping hidup. Harta benda
Boro-boro harta benda, emas batangan 24 karat pun tak ada, Mak Datuk. Tak ada gunanya kita mengisi dunia ini, Mak Datuk. Hidup ini akan dipandang kita apabila kita punya fulus, rupiah, dolar Amerika, kita akan bisa berharga di pandangan Tidak, Bung Laga. orang-orang, Mak Datuk. Tidak, Bung Laga. Usiaku sudah begitu lanjut. Aku tidak memikirkan keduniaan lagi. Yang aku pikirkan hanya kekekalan nanti. Apa yang kutanam di dunia ini, maka akan kunikmati nanti. Itu saja. Jadi, jangan kau pengaruhi aku lagi. Saya tidak pernah mempengaruhi Anda, Mak Datuk. Karena saya tahu keilmuan Anda, tidak perlu dipengaruhi, Anda pun tahu tujuan Bung Laga. Tapi maksud Bung Laga ya, kita sudah lama tidak tegahan, sudah lama tidak bersua, sudah lama tidak bertatap muka, Mak Datuk. Salahkah kita bersilaturahim, Mak Datuk? Tidak disalahkan. Itu memang sudah ajaran kebaikan. Tapi akan lebih baik apabila engkau silaturahim kepada Mak Datuk. Engkau yang ikut Mak Datuk untuk membela kebenaran. Mak Datuk, aku ikut Anda. Iya, Sama saja ikut Res si berdebah kutu keplek ketek kerikil dan kecampir pisang rencang itu. Saya paling antipati, Mak Datuk. Semenjak perpisahan saya dengan ketujuh istri saya, semenjak ekonomi saya morat-marit, saya telah bersumpah dan berjanji akan menumpas, membunuh Re dan spiritualnya itu, Mak Datuk. itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi, Bung Laga. Karena di saat engkau berucap seperti itu, maka kami dengan tetes darah penghabisan, kami siap untuk menjadi palang pintu dari Bang Re. Anda kan Itu saja. tahu, Mak Datuk. Barusan saja Jagabaya kami siksa ya, Aku tahu oleh semuanya. Raimondo, Mahesa dan lain-lainnya. Barusan juga si Beck, si Ustadz misterius yang kunyuk itu kami buang ke sungai. Masya Allah. Apa kepuasan dari kalian semua itu? Coba, Khususnya pribadiku, kepuasannya coba katakan. setidaknya saya walaupun sedikit bisa membalaskan dendam kesumat dendam membara ini. Itu tidak akan pernah selesai kalau kita memikirkan hanya soal dendam. Sekarang, setelah kau menyekap semuanya, menggulingkan semuanya, apakah istrimu, 11 istrimu akan kembali kepadamu? Coba kau Oke, pikirkan. begini saja. Anggaplah mungkin Bung Laga ini ODGJ, edan, orang gila, sedeng ya, sinting ya. Tapi itu semua yang membuat Bung Laga seperti itu si berdebah itu. Kau salah, Bung Laga. Ku salahkan engkau. Karena penguasa dunia ini bukan Bang Rey, tapi Allah. Allah yang menentukan garis kehidupan di dunia. Cobalah kau bercermin ke arah sana. Jangan kau salahkan orang lain. Sementara kehidupan kita begini, itu atas izin Allah, atas kehendak Allah. Saya tidak pernah menyalahkan diri Anda, apalagi rekan-rekan Anda. Yang saya persalahkan persoalan ini, saya menyalahkan begitu besar si Re itu. Gara-gara dia semua membuat Bung Laga carut marut dan selengean berantakan seperti ini, Mak Datuk. Sebenarnya engkau dan aku itu sama, Bung Laga. Aku dulu seperti itu, aku dendam pada Bang Rey. Tapi apa kenyataan yang aku dapatkan? Tidak segelintir pun ya yang bisa aku enyam dalam kenikmatan. Untuk melawan dia pun aku memang dulu tegar untuk menumbangkannya. Tapi apa yang aku dapatkan? Allah tidak berkehendak. Ya. Dengan saya dendam, saya datangi di sebuah terminal besar seorang preman besar, Raimondo. Dia akan saya peralat, akan menjadi peluru saya, akan menjadi ujung tombak saya untuk membunuh Re. Karena saya pribadi, jujur Mak Datuk, saya pribadi tidak akan mungkin bisa mengalahkan Re kalau saya tidak memakai perpanjangan tangan. Memang aku sudah tahu dari sebelumnya. Memang kau inilah penyakitnya. Semua itu darimu. Coba, sayangilah dirimu, Bung Laga. Kau ini dulu orang baik. Kenapa sekarang kau dibalik semuanya? Kau hancurkan dari spiritual ini. Kau manfaatkan orang lain hanya untuk kepentingan pribadimu, untuk kepuasanmu. Dari mana? Coba, dari mana hal ini bisa merasuki otakmu? Bung Laga, pikirkanlah. Saya telah memikirkan matang-matang dan masak-masak, Mak Datuk, ya, baik dan buruknya, jahat dan tidaknya.
Tapi entah kenapa untuk saat ini saya belum akan berubah sebelum cita-cita saya, sebelum cinta-cinta saya, sebelum citra-citra saya bisa saya wujudkan impian, walaupun itu mungkin muluk-muluk bagi diri Anda. Itulah Madatu. Ingat, Bung Laga, aku tidak akan pernah ingin terperosok ke jalan-jalan yang gelap yang telah kau titi saat ini. Dan aku tidak akan terpengaruh. Telingaku masih bisa mendengar baik dan buruknya. Itu saja. Jadi maafkan aku kalau aku tidak bisa mengikuti langkahmu. Kalau Jus. begitu jawabanmu, Madatu, saya telah mendengarnya. Jadi apamu? Tapi saya tidak akan jemu dan bosan untuk mengajak Anda, Madatu. Karena begini, Madatu. Saya berpikir orang yang sayang kepada Anda, seorang pimpinan yang bisa jadi tauladan bagi anak buahnya, otomatis dia akan memperhatikan anak buahnya ataupun spiritualnya. Tapi sedikit pun, pernahkah si Re berdebah kutu keplet dan keparat itu menjenguk Anda di sebuah gubuk reot? Pernahkah terbersih di hatinya untuk memberikan sedikit saja makanan ataupun minuman kepada Anda, Madatu? Bung Laga, lidah memang tidak bertulang. Tapi harusnya kau pahami apa arti dari kehidupan ini. Aku memang tidak pernah diberi oleh Bang Ray. Tidak pernah Bang Ray memberiku sesuatu. Tapi yang memberiku Allah, Bung Laga. Allah lah yang memberikan aku jalan. Dari mana aku minum, dari mana aku makan. Walaupun dia tidak memberi sesuap nasi, tapi Allah memberi jalanku untuk mendapatkan nasi sesuap itu. Mungkin kalau saya bukan saat hina dina lemah hitam seperti ini akan terenyuh dengan kata-kata bijak, Madatu. Namun sayang, 1000 kali sayang, Madatu. Kata-kata itu amat sangat pantas dikeluarkan untuk orang santri-santri, untuk orang yang mengaji, bukan orang tipe-tipe seperti sang penyair berdarah ini, Madatu. Itulah, itu suatu kesalahan bagimu, Bung Laga. Kau mempunyai kemampuan tinggi, memiliki kemampuan tinggi, keilmuanmu tinggi. Tapi sekarang kau berkecimpung di dunia hitam, mengikuti kegelapan, hanya memikirkan dendam semata. Kau lewati semuanya. Coba. Madatu, saya tahu Anda punya libido tinggi, nafsu syahwat tinggi kepada lawan jenis. Tapi kalau Anda tinggal di hutan belantara, di alas roban, di lembah-lembah ngarai seperti ini, manalah mungkin bisa menemukan pasangan hidup, Madatu. Itulah kehidupan Bulaga. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di saat tertentu Allah akan menguji kita. Disitulah ujian Allah. Apakah bisa kita melewatinya atau tidak. Jadi untuk saat ini aku anggap ini ujian, Bung Laga. Oke. Kalau begitu tolong sampaikan saja, Madatu. Ki Slamet, Mat Ompong, tolong sampaikan bahwa saya telah datang untuk bersilaturahim kepada Madatu, Slamet maupun Mat Ompong. Katakan saja, tujuan saya untuk mengajak bersatu, menyatukan kekuatan. Itu bukan silaturahim, Bung Laga. Kalau untuk mengajak dalam kesesatan, kita sekarang ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu yang pertama. Saya perhatikan, coba perhatikan saja, sama aja nih. Seperti Ki Slamet, dari zaman A sampai Z, ya. Benar. Segi pakaian saja kayak Petruk, ya, tidak pernah berubah sama sekali, tidak pernah beralaskan sandal. Benar. Kalau memang Re itu memang perhatian kepada anak-anak buahnya, belikan dong. Masya Allah. Harga berapa? Paling 50.000, 100.000. Mana itu, mana itu? Kau berpikir soal materi, ya. Sekarang ini jangan pikirkan lagi, Bung Laga. Karena usia sudah menentukan kita ke jalan kebaikan, Bung Laga. Untuk apa lagi? Kita hidup dalam satu hari selama arloji masih berputar. Ya, ada yang harus kita ingat. Kau dengarkan kumandang azan, ya, 5 kali dalam sehari. Kumandang itu kau akan tertenggun bila kau dengarkan, kau simak. Aku pun seperti itu, Bung Laga. Tapi dulu, setelah aku mendengar suara azan itu, hatiku mulai
tergugah dengan kata-kata itu. Mak Datu yang terhormat, ya. Saya terima kasih atas segala ujangan-ujanganmu. Baik. Tapi sekali lagi, seandainya saya jadi posisimu, saya bisa pastikan Mak Datu, engkau akan lebih brutal, lebih beranas, lebih beringas, dan akan mempunyai dendam kesumat, dendam membara kepada Re itu. Seandainya saja engkau jadi posisiku, Mak Datu. Kau dengarkan dulu aku. Kenapa kau diuji seperti itu? Artinya Allah lebih sayang engkau daripada aku. Aku tidak diuji seperti itu. Ujianmu itu berat karena Allah sayang pada dirimu. Tapi saya hanyalah manusia biasa, Mak Datu. Manusia lemah, manusia pendosa seperti Bung Laga ini, Mak Datu. Pernah terbersih di hati dan pikiran Bung Laga untuk taubat dan insaf. Namun sebaliknya di sisi lain, ya, hati Bung Laga berkata lain. Saya akan tuntaskan, usaikan dendam kesumat ini sampai Re itu akan saya kuliti, sampai meringis, sampai kesakitan Re itu. Jangan katakan itu, Bung Laga. Itu sangat tidak benar dengan ucap-ucapanmu itu. Kau sama saja membangkitkan hati jahatmu, ya, berpikir jahat untuk menghabisi orang lain. Jangan kau bangunkan. Kabar beritanya Mahesa sering ke sini. Ya, benar. Dia sering ke sini. Ya. Tapi hanya untuk mengacaukan. Itu mungkin kau juga lakunya. Aku tahu semuanya, Bung Laga. Iya. Sayalah dalangnya. Sayalah aktor utamanya. Dan sayalah di belakang layar dari semua itu, Mak Datu. Karena bagaimanapun kami akan bikin lemah kekuatan Bari Lampung itu. Kalau saja Bari Lampung itu seperti burung merpati, dia kehilangan patah sayapnya, dia tidak akan bisa terbang tinggi ke udara menuju angkasa biru. Dan kami tidak akan pernah terima itu. Sabar, Mak Datu. Sabar, Mak Datu. Boleh hati panas tapi usahakan kepala tetap dingin, Mak Datu. Karena tujuan saya kemari bukan saya merayu, bukan saya membujuk, tapi saya hanya mengajak, ya. Ada dua pilihan. Ikut Re tapi hidup sengsara, tak ada pendamping hidup, atau ikut Bung Laga, banyak wanita winal yang semok, mohai, paripurna, cantik jelita, bagaikan bidadari-bidadari sorga. Cukup, Bung Laga. Jangan kau ucapkan itu lagi. Telingaku panas mendengarnya. Ya. Kalau memang begitu, Mak Datu, jangan sekali-kali menyalahkan Bung Laga. Seandainya di hari-hari berikutnya mungkin kloter itu giliran Anda, Mak Datu. Yang akan kau lenyapkan? Bukan hanya kami lenyapkan, kami akan siksa agar menderita, agar bisa merasakan sakit yang kami rasakan, Mak Datu. Cobalah kau berpikir, Bung Laga. Kau dulu sahabat kami. Sepantas itukah perbuatanmu terhadap kami? Tidak adakah secuil kebahagiaan sejak bersama kami, sehingga sekarang kau brutal? Tidak kau ingatkah kebahagiaan bersama kami di saat kita susah bersama, senang bersama, hidup di hutan bersama? Coba kau pikir ke sana. Kejam, memang Bung Laga kejam saat ini. Tidak peri kemanusiaan, memang tidak punya peri kemanusiaan. Tidak ada belas asih, memang Bung Laga tidak pernah ada rasa belas asih untuk saat ini. Itu semua yang membuat Bung Laga harus mengikuti bagaimana caranya agar dihargai oleh orang. Kau ini sudah benar-benar brutal, Bung Laga. Kau datangkan semua orang-orang sakti di dunia ini. Bahkan aku juga berpirasat, guruku yang memusuhiku, engkau juga yang menggosok-gosoknya. Ini hanya berandai-andai saja, Mak Datu, ya. Seandainya suatu saat nanti, entah esok, lusa, minggu ini, minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan, Apa maksudnya? Raimondo ini kalah, ya. Ini seandainya saja, kita ambil pahitnya. Jadi Saya akan datangkan lagi guru-guru besar ilmu hitam, ajaran sesat yang bisa membunuh Ray dan spiritualnya itu, Mak Datu. hentikan, Bung Laga. Hentikan. Hentikanlah semua itu.
Itu perilaku yang tidak baik, Bung Laga. Itu menurut versimu. Tapi menurut versi Bung Laga, itu baik dan bisa dimaklumi. Karena itu amat sangat bijak, bisa menuntaskan dendam kesumat dan dendam membara yang menghiasi hati dan kolbu dari Bung Laga sang penyair berdarah ini. Masya Allah, Bung Laga. Seperti ini dirimu. Bagaimana, Madatu? Seperti ini dirimu. Mungkin tidak akan lama lagi saya pulang, tapi akan saya datangi lagi Anda. Agar Anda mungkin berubah pikiran. Tidak Bung Laga. Aku tetapkan pada hati nuraniku bahwa aku tetap di jalan kebaikan. Jadi apapun yang terjadi yang menimpa diriku nanti, seperti yang kau ucapkan, maka aku yang menunggu giliran maksudmu. Aku siap mati di jalan Allah. Itu saja. Keilmuan Anda sangat hebat, Madatu. Anda banyak pusaka-pusaka, ya. Pusaka-pusaka itu bukan hanya pusaka baru saat ini, tapi pusaka-pusaka keramat, ya. Anda punya mustika-mustika yang amat sangat luar biasa, Madatu. Ya. Kau mengetahui semuanya, Bung Laga. Madatu. Aku yakin kau sudah berdampingan dengan guruku. Madatu, ya. Saya minta mustika dan pusaka-pusaka keramatmu hanya sekali ada saran. Jangan sampai jatuh ke pendekar berwatak jahat, Madatu. Kadang-kadang ucapanmu begitu bagusnya, Bung Laga. Mungkin bukan saya, Madatu. Bukan saya. Tidak, karena otak dan kepala saya tidak pernah berpikir untuk mencuri pusaka ataupun mustikamu. Tapi perkataanmu begitu baiknya. Kenapa otakmu kadang-kadang waras, kadang brutal? Tadi kau ucapkan, jangan sampai pusakaku jatuh ke pendekar yang berwatak jahat. Itu sangat bagus, Bung Laga. Karena di balik kelemahanmu masih banyak kelebihan yang Anda miliki, Madatu. Saya hanya bisa berhasrat agar kemauan saya, ajakan saya bisa diterima dengan ijab kabul darimu. Kalau untuk kejahatan, untuk bergabung denganmu, untuk memusuhi Bang Ray, maaf, beribu kali maaf. Aku ucapkan dari hatiku yang paling dalam. Saya tidak memaksa harus hari ini, harus besok atau lusa. Namun saya minta kepadamu, ya, agar Anda sholat istikharah, minta petunjuk mana yang best of the best, baik dari yang terbaik. Untuk apa aku meminta petunjuk dari Allah lagi? Aku sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku bisa menerpa mana baik dan buruknya. Coba, sekarang kau datangkan pendekar-pendekar sakti, bahkan Mahesa, menguasai lahan-lahan warga. Kalian ambil semua. Kalian peras keringat mereka. Apa itu bagus, Bung Laga? Mungkin tidak bagus di pandangan matamu dan rekan-rekanmu, tapi amat sangat elok di pandangan penyair berdarah ini, Madatu. Tidak, Bung Laga. Ya. Sekali lagi aku tidak. Aku tidak mau terpengaruh dengan ucapan-ucapan. Anda Karena syair-syairmu mengandung suatu kekuatan. Jadi tolong, jangan kau baca-baca syair. Silahkan kau pergi dari sini. Anda diam-diam mengeluarkan tenaga murni, Madatu. Setan. Aku tahu juga kau mengeluarkan sesuatu dari kata-katamu. Mungkin saya tidak akan lama lagi, mungkin 1 jam, 2-3 jam saya akan datangi lagi Anda. Mungkin ada berubah pikiran nanti. Tidak, ya. Tidak boleh. Hentikan. Oke, Madatu. Hentikan. Saya pamit, Madatu. Saya akan saya takut emas batangan yang ada di saya sembunyikan itu dicuri orang, Madatu. Ya. Emas batangan yang 24 karat yang nilainya 5,6 miliar rupiah. Masya Allah. Kau sudah tergelincir ke dunia. Ya, itulah. Dia sudah pergi. Rupanya itulah tujuannya. Tujuannya salah satunya ingin mempengaruhi dari Madatu, ya. Dia ingin mempengaruhi Madatu ke jalan yang tidak benar. Tapi alhamdulillah, ya. Di sini dia tidak menimbulkan emosi atas apa ujangan dari Madatu, atas apa kalimat Madatu untuk menolak dia ke jalan yang tidak benar. Karena Madatu tidak mau lagi berbuat kesalahan untuk yang kedua kalinya. Karena sisi manusia
adalah guru yang terbaik adalah suatu pengalaman. Tidak mungkin Mbak Datuk akan terjebur ke lubang yang sama dalam lubang kejahatan. Makanya Mbak Datuk saat ini tidak mau. Bahkan dia dengan kata-katanya mengandung suatu energi yang luar biasa, sehingga telinga Mbak Datuk agak sedikit sakit saat dia berucap seolah-olah memang menarik Mbak Datuk untuk mengikuti ke lembah hitam. Itulah ya kekuatan dari Bung Laga ini. Dia menguasai adalah kalimat-kalimat sair-sairnya itu sangat berbahaya. Bahkan orang yang mendengarnya akan terharu dan mengikut bersamanya. Seperti yang dicontohkannya tadi, Raimundo, Mahesa, semua terpikat pada dirinya. Dan dialah dalang dari semua itu. Ini sudah kita ketahui. Tapi ya, alhamdulillah hari ini tidak terjadi apa-apa. Tapi dia sudah berpesan pada Mbak Datuk, dia akan datang lagi. Apa maksud dan tujuan dia datang lagi? Apakah itu suatu pertempuran? Atau hanya silaturahmi seperti biasa, hanya ingin mempengaruhi Mbak Datuk? Tapi apa jadinya nanti kalau Mbak Datuk tetap bersisi kekeh, tidak mengikuti langkah dia? Apa yang akan diperbuatnya? Tapi itulah yang akan menjadi tanda tanya dari subscriber Bang Lampung dimanapun Anda berada. Karena kalian sudah melihat apa yang terjadi saat ini. Jadi doa kalianlah yang Mbak Datuk inginkan, agar semuanya bisa lancar, ya, tidak terjadi apa-apa dari Mbak Datuk. Karena dia sudah mengancam Mbak Datuk, giliran Mbak Datuk yang akan mati, ya, di tangan dia. Coba kata-kata mati, coba dia sudah melewati kata-kata kuasa Allah. Ini yang berbahaya. Dengan keilmuan tingginya, dia berkata seperti itu. Dia tidak memikirkan bahwa dia pun akan mati kalau Allah sudah berkehendak. Tapi baiklah, sahabat-sahabat Bang Lampung dimanapun Anda berada. Di saat ini saya sudah berbicara dengan Bung Laga. Apapun ancaman dia, kita harus tetap sabar menghadapi semuanya. Insya Allah, Allah akan membantu kita. Di mana ada kebaikan, pasti di situ ada jalan. Baiklah sahabat-sahabat Bang Lampung dimanapun Anda berada. Mungkin video ini Mbak Datuk akhiri ya. Selalu tegakkan sholat dan perbanyaklah berselawat. Karena sholat dan berselawat, insya Allah kita akan terhindar dari goda-godaan setan, terhindar dari mara bahaya. Selalu ditunjukkan ke jalan yang benar, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja ucapan dari Mbak Datuk. Semoga kita sama dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mbak Datuk akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.